Halo semua, jumpa lagi dengan saya Anissa Nurul Ilmi. Kali ini kita akan membahas jenis uji statistik yang sering digunakan di aplikasi Grepet Prism, khususnya untuk jurusan biologi. Di antaranya ada t-test, kemudian ada analysis of variance atau ANOVA, di mana di sini yang digunakan adalah one way ANOVA, two way ANOVA, dan juga three way ANOVA. Kemudian ada contingency analysis, dan yang terakhir ada survival analysis. Sebenarnya ada banyak jenis lagi yang biasa kita gunakan untuk uji statistik, tetapi di sini saya hanya memberikan contoh yang paling sering digunakan. Pertama, mari kita bahas t-test. Uji ini merupakan uji yang paling sederhana dalam penelitian ilmiah. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup. Gunakan uji ini untuk membandingkan dua kelompok. Misalnya, jika kita ingin melihat apakah ada perbedaan signifikan antara kontrol dan perlakuan. Syarat agar data kita bisa diujikan untuk t-test apabila data kita bersifat independen atau mandiri, kemudian berdistribusi normal, memiliki jumlah varians yang serupa dalam setiap kelompok yang dibandingkan, atau dikenal juga sebagai homogenitas varians. Oke, langsung saja yang pertama, klik menu new. Kemudian yang pertama kita pilih di menu sebelah kiri ini, yaitu menu kolom untuk t-test. Dan ketik create. Perlu diingat, uji per sampel t-test ini digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan min untuk dua sampel bebas. Artinya, dari sampel yang sama terjadi dua perlakuan. Nah, di sini contohnya adalah perlakuan dari sebelum diet dan sesudah diet untuk orang yang sama terhadap berat badannya misalnya ya. Di sini kita langsung isi sesudah diet. Lalu klik OK. Jadi hanya ada dua kelompok ya, kita isi di sini. Nah, di sini sudah saya isi ya, tinggal kita ubah saja datanya. Untuk mengetahui grafiknya, kita tinggal klik di sebelah kiri bagian berat badan. Nah, di sini sudah kelihatan ya jumlah berat badannya. Jika kita ingin mengubah grafik, pilih di menu Graph Family. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tetapi yang paling cocok adalah untuk melihat min dan standar deviasinya, yaitu kita klik kolom. Nah, untuk mengubah warnanya agar lebih menarik, tinggal kita sesuaikan saja. Di sini contohnya, bisa kita custom sendiri. Nah, di sini saya memilih warna orange dan warna pink. Dari grafik ini kita bisa tahu ya bahwa ternyata sesudah diet itu terjadi penurunan berat badan. Nah, selanjutnya ketika kita ingin melakukan uji statistik, kita tinggal tekan analyze di sini. Oke, di sini sudah muncul dialog box-nya. Di sini muncul banyak pilihan, jangan lupa ini semua diklik yang akan kita uji dan klik di tes karena kita di sini akan menguji dengan uji t-test. Karena data ini sebenarnya tidak berpasangan, jadi kita klik unpair di sini karena di sini kita akan membandingkan rata-rata dari grup A dan grup B. Kalau kita memilih pair di sini, maka di tabel ini menunjukkan bahwa kita akan membandingkan nilai data dari grup A dan grup B menggunakan uji T berpasangan. Tapi karena contoh yang sedang kita uji ini adalah bentuk data yang tidak berpasangan, maka kita pilih uji T non-paired atau yang unpaired ya. Di sini kita asumsikan bahwa data kita ini berdistribusi Gaussian, maka klik yes di sini. Lalu kita klik choose test dan pilih unpaired t-test. Dan kita asumsikan bahwa kedua populasi memiliki standar deviasi yang sama. Nah, di sini muncul hasil statistiknya. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata penurunan berat badan antara sebelum diet dan sesudah diet pada semua kelompok itu tidak signifikan ya. Jadi di sini p-value-nya itu 0,43 atau lebih dari 0,05, tidak signifikan. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya adalah ANOVA atau analisis of varian, disebut juga dengan analisis varian. ANOVA ini memungkinkan kita untuk membandingkan rata-rata dari 3 grup atau lebih. Adapun syarat untuk melakukan uji ANOVA yaitu data sampel yang digunakan berdistribusi normal atau dianggap normal. Yang kedua, populasi tersebut memiliki varian yang homogen. Dan sampel tidak berhubungan satu dengan lain.
alias sampel harus bersifat independen sehingga uji ANOVA tidak bisa digunakan untuk sampel berpasangan. Jadi kalau kita untuk menguji sampel berpasangan, kita gunakan t-test. Baiklah, sekarang kita coba membuat grafik dan menganalisis data dengan one-way ANOVA. Jadi ANOVA one-way ini merupakan salah satu jenis analisis statistik yang sering digunakan untuk penelitian bidang biologi. Ini saya ambil contoh bila kita ingin mengetahui perbedaan panjang batang padi dan pemberian pupuk organik. Sama ya seperti contoh sebelumnya, untuk one-way ANOVA kita gunakan jenis table column. Kita pilih kolom di sebelah kiri, lalu kita klik create. Lalu di sini ada tabel dan isi dengan tanaman padi yang ingin Anda lihat ya di sini. Kalau misalnya hanya 2 grup saja yang ingin kita isi, artinya kita melakukan t-test untuk membandingkan 2 set. Tapi di sini karena kita sedang menguji 3 grup, maka kita menggunakan uji one-way ANOVA. Pada grup A kita isi dengan varietas padi A alias kontrol karena tidak diberi pupuk. Grup B dan C merupakan padi yang diberi pupuk organik. Dan ingat ya, syarat dari ANOVA itu sampelnya harus normal. Dan di sini hasil dari Shapiro-Wilk test dan juga Kolmogorov testnya ini lulus ya, artinya datanya normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, saatnya kita melihat grafiknya ya. Di sini sebenarnya sudah saya lakukan uji dengan one-way ANOVA dan di sini adalah hasil grafiknya. Seperti cara sebelumnya ya, kita bisa mengubah warnanya. Misalnya mau hitam putih saja. Kemudian untuk uji statistiknya ini kita bisa klik analyze atau juga kita bisa menambahkan di sini hasil resultnya di new analysis, tapi untuk lebih mudah saya menambahkan di bagian sini. ANOVA kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Oke, ketika dialog box-nya muncul lagi, pada tab pertama di bagian experimental design kita harus menanyakan lagi ke diri sendiri bagaimana rancangan eksperimen penelitian saya, apakah ada yang sesuai dengan opsi yang ada pada dialog box. Seperti misalnya jika kita akan menguji dataset berpasangan atau pairing, namun jika merasa kurang cocok bisa pilih opsi di bawahnya, di mana akan menguji hubungan pasangan antar dataset pada setiap kolom. Karena di sini saya mencontohkan data yang tidak berpasangan, yaitu hanya berupa data pengulangan atau N dari tiap kelompok, maka saya pilih opsi no matching. Selanjutnya, apabila kita masih ingin mencari tahu perbedaan antar kelompok, yaitu perbedaan di setiap individunya, kita lakukan lagi dengan uji multiple comparison atau uji post hoc alias uji lanjutan. Ada di tab ketiga di sini multiple comparison. Jadi tes post hoc dalam ANOVA ini sebenarnya sangat mirip dengan uji tes individual antar kelompok, tetapi dengan beberapa modifikasi sehingga relevan dengan analisis secara berpasangan yang kita miliki. Misalnya kita akan membandingkan padi A dan padi C, maka kita pilih di sini opsi ketiga. Nah, di bagian option ini kita bisa memilih uji statistik yang kita mau. Di sini saya hanya memilih yang direkomendasikan, yaitu SIDAC. Lalu akan muncul lagi hasil analisis ordinary dan post hoc di sebelahnya, yaitu multiple comparison di kanannya. Kita klik OK saja ini ya. Nah, maka akan muncul di sebelah kanan multiple comparison. Dan di sini hasilnya bahwa yang paling signifikan adalah antara kontrol dan padi C. Ini sangat kurang dari 0,001 ya. Kita ingat, misalnya kita akan menambahkan signifikansi di grafik, ingat ya padi A dan padi C. Lalu di sini kita tambahkan, kita gambar saja. Lalu tambahkan dengan teksnya. Ingat tadi bintangnya ada 3 ya. Nah, seperti itu ya. ANOVA yang selanjutnya adalah two-way ANOVA atau ANOVA 2 arah. Yakni apabila kita akan menggunakan ANOVA 2 arah
ketika kita memiliki satu variabel pengukuran serta maksimal 2 variabel nominal. Perhatikan di sini bahwa variabel nominal atau juga dikenal dengan faktor ada di semua kemungkinan kombinasi. Dengan menggunakan ANOVA 2 arah, sebagai peneliti kita dapat mengetahui apakah variabilitas hasil disebabkan oleh faktor-faktor yang dianalisis atau hanya kebetulan. Contoh yang paling sering adalah apabila kita ingin mencari perbedaan data dari waktu yang berbeda. Perhatikan bahwa ada beberapa asumsi yang berhubungan dengan analisis varian 2 arah, yaitu populasi sampel harus kira-kira berdistribusi normal, yang kedua, sampel wajib independen, yang ketiga, variansi populasi harus sama, yang keempat, ukuran sampel kelompok harus sama. Uji ANOVA 2 arah akan memberitahu kita bahwa hasil 2 variabel independen terhadap variabel independen. Jadi perlu ditekankan lagi tujuan penelitian kamu seperti apa. Jadi harus buat hipotesis yang jelas agar nantinya hasil uji statistik ini bisa dihubungkan dengan hasil uji ANOVA. Kita pilih grup data. Jangan lupa diisi jumlah N-nya ya. Di sini kita pakai 4 karena akan ada 4 kali pengulangan dalam percobaan independen. Lalu klik ke tombol create. Nah, selanjutnya di sini saya sudah memasukkan 2 data ya. Jadi, untuk 2 ANOVA ini kita memerlukan 2 faktor. Misalnya, faktor pertama adalah jenis sel dan faktor kedua adalah waktu pengukuran. Jadi kita harus mengisi setiap kolom dengan nilai data respon berdasarkan kombinasi 2 faktor tersebut. Misalnya, data dari kelompok yang menerima obat A di hari pertama dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menambah lebih banyak kolom untuk faktor tambahan seperti B dan C. Tapi di sini saya hanya menggunakan grup A dan grup B saja. Jangan lupa kita beri nama pada setiap kolom untuk memudahkan interpretasi nanti. Di grup A saya beri nama sel wild type dan di grup B adalah sel rekayasa. Dari data ini sebenarnya bisa kita lihat bahwa variabel yang diukur adalah viabilitas sel. Variabel nominalnya adalah jenis sel dan juga waktu pengujiannya. Kita gunakan two-way karena antara nominal viabilitas tidak bergantung satu sama lain. Dalam artian, sel wild type dan sel rekayasa tidak saling mempengaruhi, alias tidak ada interaksi efek. Jadi di laboratorium, kamu ingin mengetahui efek pengobatan dari waktu ke waktu pada dosis yang berbeda, maka gunakan ANOVA 2 arah. Di sini bisa dilihat bahwa sel rekayasa memiliki viabilitas lebih besar pada 1 dan 2 minggu dibandingkan dengan sel wild type atau sel tipe liar. Sehingga hal ini menjadi alasan mengapa diuji dengan ANOVA 2 arah. Selanjutnya kita lakukan uji statistik. Maka klik tombol Analyze di bagian beratas dan pilih opsi Two-way ANOVA dan kita klik OK. Nah, di sini ketika kita klik OK akan muncul dialog box dengan 6 tab yang berbeda. 6 tab yang saya tunjukkan ini ya. Dan 2 tab awal untuk pengukuran berulang dan opsi desain studi. Karena di sini kita menggunakan contoh yang tidak menggunakan pengukuran berulang, alias sel yang diukur pada 1 jam dan sel yang diukur pada 2 jam, tetapi jika ini merupakan entitas yang diukur pada 3 periode waktu yang berbeda, maka kita dapat memperoleh hasil yang sama. Misal kita akan mengukur berulang dari N yang sama, maka kita klik Analysis Different Point. Di sini ya kita klik yang pertama, tetapi karena kita tidak melakukan pengukuran berulang alias beda waktu, sehingga beda N juga. Kita hapus centangnya dan kita beralih ke tab yang ketiga, yaitu vector name. Dan di sini kita ubah nama baris dan kolomnya. Di sini saya ubah kolomnya menjadi tipe sel, menjadi tipe selnya dan juga bagian dan row faktornya saya ubah dengan tulisan waktu. Karena kita akan membandingkan rata-rata dari tiap jenis sel, maka kita pilih opsi Compare Cell Means regardless of rows and columns. Kita klik ini, sehingga nanti akan keluar nilai P-nya. Jadi harus memahami desain dan hipotesis penelitian Anda seperti apa, agar Anda bisa menentukan uji statistiknya dengan benar. Dan kita klik OK di sini ya.
Dan di sini sudah muncul hasilnya di sebelah kanan, di hasil multiple comparison-nya. Dan di hasil ordinary ANOVA kita bisa lihat bahwa hasil semuanya dari interaksi, waktu, dan tipe selnya menunjukkan hasil yang signifikan. Semakin signifikan, maka bintangnya atau dalam bahasa ilmiahnya adalah asterisk, semakin banyak ya. Di tab multiple comparison untuk melihat hubungan antara baris dan kolom apabila kita mau mengetahui perbedaan signifikan antar data. Dan di sini bisa kita lihat grafiknya ya sebagai berikut. Nah, ini grafiknya yang tadi. Jadi sekian ya untuk pembahasan two-way ANOVA. Selanjutnya, kita akan mencoba cara uji ANOVA 3-way atau ANOVA 3 arah. Jadi, ANOVA 3 arah ini digunakan untuk mengetahui interaksi antara 3 faktor atau variabel independen. Gunakan 3-way ANOVA jika Anda memiliki 1 variabel pengukuran dan 3 variabel nominal. Yuk, kita mulai. Sekarang, saya akan masukkan data yang telah saya copy dari Microsoft Excel. Jadi, di sini kita punya 3 variabel atau 3 faktor ya. Pastikan kita sudah mengatur setiap kelompok data ke kolom yang tepat dan berikan nama yang sesuai di setiap kolom untuk memudahkan analisis. Di sini variabel pengukurannya adalah berat badan. Ini jumlah berat badan mencit ya misalnya. Kita cek grafiknya. Nah, ini grafik yang bisa kita pilih. Kalau untuk three-way dia langsung ada otomatis, tapi kalau kita mau coba dengan bentuk lain boleh ya. Tapi di sini saya tetap menggunakan tipe yang three-way ANOVA dan kita ubah warnanya. Oke, di sini warnanya sudah berubah ya. Lalu di sini kita klik analyze untuk melakukan uji statistik dengan three-way ANOVA. Pada jendela pengaturan, kita bisa menentukan faktor atau variabel mana yang ingin dibandingkan, serta mengaktifkan pilihan untuk menguji interaksi antara variabel. Jangan lupa diisi kolomnya. Di sini bagian treatment sudah saya isi antara obesitas dan normal, dan juga untuk bagian faktornya jantan versus betina, dan juga yang menentukan bagian row saya sudah tulis jenis pakan. Sekarang kita lihat lagi multiple comparison. Jadi di sini kita klik yang nomor 5. Karena kita akan mengetahui apakah pola pakan mempengaruhi berat badan pada mencit antara mencit jantan dan juga betina. Jadi kita klik OK. Hasilnya sudah ada, ternyata ada yang tidak signifikan, yaitu antara jenis pakan dan juga jenis kelamin. Di sini hasilnya non signifikan. Kemudian hasil uji lanjutan atau post hoc-nya bisa kita lihat di sini ya, di bahwa dari jenis pakan protein ternyata mencit jantan dan juga mencit jantan yang makan karbohidrat ini memiliki perbedaan yang signifikan. Chi-square adalah salah satu jenis uji bivarian untuk melihat adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabelnya harus berupa ordinal, kategorikal, atau nominal. Syaratnya harus bentuk tabel 2x2 atau lebih. Untuk tabel 2x2 artinya ada 2 variabel dependen yang dipresentasikan dalam kolom X dan ada 2 variabel independen dipresentasikan dalam baris Y. Jenis uji chi-square yang umum digunakan ada 3. Yang pertama, Pearson chi-square digunakan untuk data kategorik yang nilainya lebih dari 2x2, misalnya 2x3, 3x2, atau 3x4. Yang kedua adalah continuity correction, merupakan kelanjutan dari chi-square yang sudah dikoreksi pada kategorik apabila asumsi Pearson tidak terpenuhi. Yang ketiga ada Fisher exact test, yaitu hasil Fisher digunakan apabila asumsi Pearson tidak terpenuhi dan tabel dibuat adalah 2x2. Kita pilih kontingensi lalu ketik create. Nah, kita isi tabelnya dengan data kita. Ingat, di sini saya contohnya adalah 2x2.
Selanjutnya kita akan uji analisis, yaitu kita klik analyze, kemudian pilih kontingensi dan klik OK, dan di sini tetap klik OK. Lalu di sini klik to site dan klik OK. Setelah hasilnya muncul, maka kita sekarang akan melihat grafiknya. Di sini saya gunakan grafik yang sudah saya modifikasi karena sebelumnya datanya sangat timpang antara grafik satu dan grafik lainnya. Bisa kita lihat di sini di bagian data tidak sarapan, grafiknya itu kalau sekilas tampak seperti tidak ada, seperti 0 karena di bagian sarapan itu sangat tinggi nilainya. Jadi kita edit dengan cara klik 2 kali di sumbu Y, lalu kita pilih, kita bagi segmennya menjadi 2. Dan lalu kita isi lagi bagian angka maksimumnya. Jadi kira-kira bagaimana caranya agar grafik tadi bisa terlihat di bagian data tidak sarapan. Di sini setelah kita edit ternyata datanya itu masih timpang, jadi kita perlu edit lagi. Di sini saya isi angka maksimumnya itu paling banyak adalah 100. Setelah kita klik 2 kali, kita isi di bagian angka maksimumnya adalah 100. Lalu kita klik OK. Setelah diedit, hasilnya jauh lebih bagus karena lebih terlihat perbedaannya. Jadi ini menggunakan fitur break axis. Sekarang grafik kita lebih mudah dipahami. Itulah tadi tutorial singkat tentang cara penggunaan Graphic Prism untuk analisis statistik dan pembuatan grafik. Jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang fitur Graphic Prism, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website jurusan atau cek video lain di channel ini.